era teknologi yang berkembang pesat saat ini, tentu kita mengenal dan pernah mengakses yang namanya website. Website merupakan hasil pemikiran dari para web developer yang sebelum dipublish secara online, dilakukan uji coba terlebih dahulu. Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan uji coba website ini bernama XAMPP. XAMPP merupakan sebuah perangkat lunak atau software bebas yang mendukung berbagai macam sistem operasi yang merupakan gabungan dari beberapa program. XAMPP ini adalah server yang berdiri sendiri atau biasa disebut juga sebagai localhost. Mengapa dia disebut sebagai localhost? Karena di dalam folder XAMPP lah nantinya kita akan menyimpan file website dan database kita. Juga sifat dari XAMPP ini yang hampir mirip dengan server yang ada di internet. Hanya bedanya dia tidak perlu terkoneksi ke internet alias dapat berdiri sendiri atau disebut juga dengan localhost. Nama XAMPP ini sendiri merupakan sebuah akronim atau singkatan di mana masing-masing hurufnya memiliki arti tersendiri. Mari kita bahas satu persatu akronim dari XAMPP ini. Yang pertama itu huruf X. Huruf X ini bermakna bahwa XAMPP dapat dijalankan dan diinstal di berbagai sistem operasi atau operating system seperti Windows, Linux, Mac OS, serta Solaris. Huruf A. Huruf A ini merupakan akronim dari Apache. Apache adalah aplikasi web server berupa halaman web yang berasal dari kode PHP yang dituliskan oleh developer. Huruf M. Huruf M ini merupakan akronim dari MySQL. MySQL ini adalah aplikasi database server yang dikenal sebagai SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mengolah database, baik itu menambahkan, mengubah, serta menghapus data di dalam database. Huruf P ini merupakan akronim dari PHP. PHP adalah bahasa pemrograman web yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis dan bersifat server-side scripting. Sistem manajemen database yang digunakan PHP biasanya MySQL, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk PHP menggunakan database Oracle, Microsoft Access, Interbase, dan yang lainnya. Terakhir, huruf P ini merupakan akronim dari Perl. Perl adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk segala keperluan yang dikembangkan oleh Larry Wald pada mesin Unix. Perl ini tersedia pada berbagai macam sistem operasi varian Unix, seperti Sun OS, Linux, dan yang lainnya. Lalu bagaimana sejarah XAMPP? XAMPP ini merupakan pengembangan dari LAMP, yang berasal dari akronim Linux Apache, MySQL, PHP, dan Perl. XAMPP ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan Kai Oswald Sadler dan K. Vogelgesang pada tahun 2002. Tim Project Apache Friends ini berkolaborasi dengan tim inti atau core team, tim pengembang atau development team, dan tim pendukung atau support team. Proyek mereka ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan Apache Web Server. Apa fungsi XAMPP ini? Fungsi XAMPP sendiri yang pertama yaitu sebagai sebuah server lokal yang berdiri sendiri atau yang kita kenal juga dengan localhost, yang terdiri dari program Apache HTTP Server, MySQL Database, PHP, dan Perl. Aplikasi XAMPP ini juga disediakan secara gratis alias GNU atau General Public License, dan Anda dapat bebas mendownloadnya. Dalam prakteknya, XAMPP ini berfungsi sebagai sebuah demo atau uji coba dari tampilan halaman website, yang pada akhirnya halaman website tersebut nantinya diluncurkan secara publik online. Uji coba ini biasanya dilakukan oleh web developer pada localhost sebelum akhirnya nanti berada di server online. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian XAMPP. Ada 3 bagian yang mendukung kinerja developer dalam menjalankan XAMPP, yakni htdocs, phpMyAdmin, dan control panel. Yang pertama saya akan membahas tentang htdocs.
htdocs ini merupakan sebuah folder yang digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas seperti PHP, HTML, dan skrip lain yang digunakan dalam sebuah halaman website. Selanjutnya ada phpMyAdmin. phpMyAdmin merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk mengelola database MySQL yang berada di komputer atau laptop Anda. Untuk mengakses phpMyAdmin dapat dilakukan dengan membuka browser internet seperti Mozilla atau Chrome. Lalu ketikkan alamat http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Yang ketiga itu ada Control Panel. Control Panel merupakan sebuah layanan untuk mengelola XAMPP, baik itu mengontrol seperti start atau stop XAMPP, serta layanan service lainnya. Berikut adalah tampilan dari control panelnya. Terakhir saya akan membahas tentang komponen dari control panel XAMPP. Yang pertama itu ada Apache. Apache merupakan web server yang kompak, modular, dan mengikuti standar protokol HTTP. Apache ini menyediakan layanan dan aturan komunikasi data berbasis World Wide Web. Membangun website dengan CMS WordPress atau Joomla membutuhkan Apache sebagai web server. Apache ini pun memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigurasi, juga autentikasi berbasis basis data dan yang lainnya. Apache juga didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik atau GUI yang memungkinkan penanganan server ini menjadi lebih mudah. Selanjutnya itu ada MySQL. MySQL merupakan database server yang biasa disebut sebagai SQL atau Structured Query Language, yang merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. SQL ini juga digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Yang ketiga itu ada FileZilla. FileZilla ini adalah software FTP atau File Transfer Protocol Server yang dapat digunakan untuk melakukan transfer file dari komputer lokal ke server. Kita membutuhkan FileZilla FTP client agar dapat berkomunikasi dengan komputer yang menjalankan FileZilla FTP server. Jadi FileZilla ini sebagai alat untuk mengupload suatu file dari komputer lokal ke sebuah server hosting. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan dengan adanya fitur ini membuat kita seakan-akan menjalankan halaman website pada server hosting yang sebenarnya. Kemudian ada yang namanya Mercury. Mercury adalah program mail server yang kita gunakan untuk melakukan manajemen email. Mercury ini digunakan untuk keperluan pengetesan aplikasi web yang memerlukan komunikasi melalui email namun dilakukan dengan cara offline atau tanpa koneksi internet. Yang kelima yaitu Tomcat. Tomcat ini adalah fitur yang digunakan untuk mendapatkan web server yang dapat menjalankan JSP atau Java Server Pages. Apa itu JSP? JSP merupakan sebuah teknologi yang digunakan pada web untuk mendapatkan dynamic dan static content. Seperti namanya, JSP ini menggunakan basis pemrograman Java dan berjalan pada platform Java. Biasanya digunakan untuk mempermudah dan mempercepat membuat halaman web yang menampilkan isi konten secara dinamis. Itulah sekiranya penjelasan tentang XAMPP dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran dapat ditinggalkan komen di bawah. Sekian, terima kasih.